nama saya Imran. Saat ini saya diamanahi tugas sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak bulan November tahun 2022. Nama saya Sansi, biasa dipanggil sehari-hari sini Pak Ingge. Saya sekarang jabatan saya itu sebagai koordinator security. Jadi nama saya tuh Hana Rahel Febria, di kantor ini saya biasa dipanggilnya Acel. Saya sebagai pemeriksa ahli pertama. Saya aslinya dari Sulawesi Selatan. Saya aslinya dari Bandung. Kebanyakan Sumatera, Jawa, Kalimantan. Ada pernah orang Aceh sini 2 orang tadi sudah pindah. Mayoritas itu semua Jawa, Jakartanya, Jawa Timurnya. Alhamdulillah ada rumah jabatan yang disiapkan oleh BPK. Tapi untuk sementara waktu keluarga masih di Yogyakarta. Kalau di Bandung itu kan kami biasanya bahasanya lembut-lembut. Terus juga kalau di sini kan cukup keras itu, tapi bukan berarti marah gitu. Kadang-kadang saya ngomong itu, saya diperhatikan, apa dia bilang ini? Kita mau logat, saya tidak tahu logat. Ada tambahan kata-kata seperti mi, ji, ki gitu, yang sampai sekarang mungkin saya masih agak bingung ya penempatan imbuhannya itu di mana gitu. Mereka bertanya, apa ini? Ini bahasanya ini. Kalau bahasa formal Indonesia saya jelaskan satu-satu. Kenapa disingkat-singkat? Kayak misalnya pergi mi, pergi mi. Tahu? Kan dalam bahasa Indonesia tidak ada itu pergi mi. Yang ada itu pergi. Jadi itu mereka bingung. Untuk BPK sendiri, gampangnya kan mungkin orangnya cuma taunya Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Jadi kalau di sini tuh mudahnya adalah kita ini sebagai auditor eksternal. Bisa dikatakan sejajar dengan lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan rakyat, kemudian Mahkamah Agung. Mungkin kan kalau teman-teman akuntansi terutama kita lebih tahu terkait dengan KAP. Nah, anggapannya aja BPK ini adalah kantor akuntan publik. Jadi kita adalah auditor eksternal yang memeriksa entitas-entitas yaitu pada pemerintah-pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan independen secara organisasi karena dia lembaga tinggi negara maka dia independen dari lembaga pemerintahan. Komposisi pegawai untuk melaksanakan audit atas keuangan negara memang lebih didominasi oleh pegawai dengan background pendidikan akuntansi. Apakah memang akuntansi aja? Oh enggak, kita semua pembelajaran kita ada di sini gitu. Kita harus bisa akuntansi, harus bisa teknik gitu, harus bisa hukum juga. Jadi seluruh jurusan itu bisa masuk ke BPK. Terakhir ini saya baru selesai memeriksa pemerintah Kabupaten Bombana khususnya untuk belanjanya dan juga sampai dengan kepatuhannya. Apakah sudah tepat atau tidak, itu yang kami komunikasikan dengan pemerintah daerah Bombana seperti itu. Dan ini kami baru selesai laporannya, baru jadi. Nah, laporannya di mana kalian tadi? Mana coba Kak? Iya. Nah, ini kurang lebihnya sih. Jadi ini tuh hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih ya 2 bulan lah. Berapa lembar tuh Mbak? Banyak kayaknya. Kepala perwakilan kami saat ini adalah Bapak Dadek Nandemar. Saya dengan Pak Dadek Nandemar itu sudah lama kenal. Jadi penempatan saya pertama kali itu di perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar. Nah saat itu Pak Dadek juga sebagai auditor di perwakilan yang sama di Sulsel. Jadi saya officially kenal beliau itu sejak tahun 2000. Kami juga banyak aktivitas olahraga ya. Beliau senang main bola. Kalau di bola saya biasanya pemain tengah gitu ya, kadang juga sebagai striker, kemudian beliau lebih suka sebagai libero, pemain bertahan gitu ya, atau back gitu. Saya pastikan beliau memang back yang tangguh gitu. Ya. Dalam merunning operasional Kepala Sultra ini saya lihat beliau itu istilahnya punya komitmen terhadap pencapaian tugas. Sangat jarang kita melihat beliau itu akan merubah keputusannya ketika beliau sudah memutuskan gitu. Beliau sosok yang tegas gitu ya. Tetapi dari sisi humanisme itu tampak gitu ya dan coba diejawantahkan dalam bentuk kebijakan. Kalau ditanya kerja di BPK capek nggak? Capek banget.
Karena yang tadi saya bilang kalau kerja di BPK itu tingkat resikonya tinggi karena kan kita mau memeriksa laporan keuangan pemerintahan. Kita harus memastikan bahwa apakah ini sudah sesuai atau tidak, apakah uang daerah ini sudah sesuai atau tidak. Gitu. Untuk menentukan itu semua kan kita perlu pemahaman yang cukup luas gitu. Tapi dengan waktu pemeriksaan kami yang terbatas. Sibuk kalau orang-orang mereka ini. Dan itu saya lihat sendiri ini kan mereka biasanya kalau sudah habis memeriksa itu kadang ada yang tidak pulang tidur di sini. Iya sering itu. Itu sudah kayak rutinitas saya bilang itu sudah berapa tahun di sini. Kadang-kadang pegawai itu tidak pulang, tidur di tempat kan. Buat laporan itu. Aku juga pernah sampai nggak tidur berapa hari, 2 hari lah waktu itu. Dan ternyata teman-teman ada yang sampai berminggu-minggu itu lembur sampai jam 4 atau bahkan sampai jam 7 tidur di kantor. Itu kan begadang-begadang mereka. Begadang semua itu mereka itu. Otomatis kami yang petugas itu tidak bisa tidur. Masa-masa lembur, kemudian masa-masa di mana kondisi badan mungkin sedikit drop, kebutuhan agar keluarga inti itu berada di sekitar kita itu seringkali tidak terpenuhi. Ya. Meskipun sekarang teknologi sudah bisa mendekatkan kita dengan adanya video call, tetapi tidak bisa betul-betul menggantikan ya kebutuhan dan harapan keluarga inti itu hadir di sekitar kita gitu. Di tim saya misalkan ada istri yang lagi hamil gitu kan, pasti kan mood ibu hamil agak naik turun ya, tapi mau nggak mau harus menjalankannya. Yang anaknya lagi sakit gitu, kayak saya pernah dengar anaknya minta mama papahnya buat pulang gitu, tapi mereka tetap harus bekerja gitu. Secara fisik mungkin bisa jadi kelihatannya baik-baik saja dari luar ya, tetapi secara emosi gitu ya, psikologi bisa jadi semuanya itu bercampur aduk gitu. Kalau mau bilang ini BPK pegawainya santai tidak, Bu. Luar biasa mereka ini. Harus kuat fisik. Karena begadang. Itu di kantor, atau kalau lagi memeriksa di luar. Beratnya itu adalah ketika kita bekerja jauh dari keluarga dan jauhnya itu bisa dalam jangka waktu yang lama gitu. Ada momen di saat mereka membutuhkan kita tidak ada. Di saat kita membutuhkan mereka tidak bisa hadir bersama kita. Nah, dan seringkali kita kamuflase ya, meski dengan ya seolah-olah kita kuat gitu, masih bisa tersenyum. Tetapi kalau mungkin bisa dilihat ya di hati sanubari ya tentu tidak sepenuhnya oke sebagaimana fisik yang tampak dari luar. Ya, halo. Nah bener dia yang jawab nih. Halo Mariam, halo Ica. Ica mana? Boleh jemput Ais. Ya mukanya nggak kelihatan nak. Lagi ngapain? Nah iya, lagi nonton ya? Lagi bikin nutrisan. Oh iya. Oh kakak lagi bikin ini ya? Tadi bukan nutrisan. Oh iya. Beda.